Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Koternada dengan NIM 1120147. Saya dari kelas KID. Kali ini saya akan sedikit memaparkan materi dengan tema saatnya yang muda berbicara sejarah. Sejarah yang akan saya bahas diantaranya yang pertama, sejarah peradilan pada masa Rasul, sejarah peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, terus pada masa dinasti Umayyah, kemudian pada masa dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir pada masa Turki Utsmani. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Pada fase ini, penanaman hukum kurang lebihnya terjadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian pada fase ini juga terbentuk menjadi dua fase. Yang pertama fase Makkiyah dan yang kedua yaitu fase Madaniyah. Yang pertama fase Makkiyah. Fase Makkiyah itu terjadi kurang lebih selama 13 tahun, dimulai dari masa kerasulan hingga masa Nabi Hijrah. Kemudian pada fase ini umat Islam masih terisolir, kapasitas dan kuantitasnya pun masih lemah, kemudian belum memiliki tata pemerintahan yang kuat. Pada fase Makkiyah ini juga belum terbentuk adanya perundang-undangan. Kemudian pada fase ini lebih memfokuskan pada penanaman akidah dan tauhid. Untuk buktinya atau sebagai buktinya yaitu bahwa surat-surat Makkiyah hanya membahas tentang akidah, tidak membahas tentang hukum-hukum aktual. Kemudian yang kedua yaitu fase Madaniyah. Pada fase ini dimulai dari masa Nabi Hijrah hingga wafatnya Nabi. Pada fase Madaniyah, keadaan umat Islam sudah mulai kuat, bahkan sudah memiliki tata pemerintahan. Selain itu juga sudah membentuk perundang-undangan. Bahkan dalam fase ini telah muncul adanya syariat hukum. Sebagai buktinya bahwa surat-surat Madaniyah itu membahas persoalan hukum. Kemudian peran Rasulullah dalam peradilan Islam fase Madaniyah diantaranya yang pertama sebagai legislatif atau sultah tasyri'iyah, yaitu pembuat undang-undang. Yang kedua yaitu eksekutif atau sultah tanfidiyah atau sebagai pelaksana undang-undang, dan yang ketiga yaitu yudikatif atau sultah qada'iyah, yaitu sebagai pengawas undang-undang. Kemudian pedoman yang digunakan Rasul pada masa ini yaitu Al-Quran dan ijtihadnya atau berupa pengilhaman beliau. Kemudian pada masa ini juga terdapat suatu piagam Madinah, yaitu undang-undang tertulis yang memuat hubungan sosial politik di Madinah. Jadi peradilan Islam pada masa Rasulullah ini bersifat sangat sederhana karena berupa sebuah fatwa dengan bentuk tanya jawab. Bahkan setiap keputusan Nabi pun dianggap selalu benar sehingga sangat dihormati antar sesama umat yang berperkara. Kemudian alat bukti yang dilakukan pada masa ini diantaranya ada yang pertama ada saksi, firasat, bayinah, sumpah, bukti tertulis, dan qur'ah atau undian. Oke, kemudian materi yang kedua yaitu peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini terjadi kurang lebih selama 2 tahun dengan bentuk peradilan yang masih mencontoh gaya peradilan masa Rasulullah. Bahkan pada masa Abu Bakar ini perkara-perkara yang muncul pun masih sedikit, sehingga jabatan hakim pun masih dipegang oleh khalifah. Kemudian yang kedua ada sahabat Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab itu terjadi kurang lebih selama 10 tahun. Kemudian kekuasaan Islam pun semakin meluas dengan bentuk pemerintahan yang beragam. Kemudian khalifah atau Umar bin Khattab menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi. Pedoman yang digunakan pada masa Umar bin Khattab diantaranya Al-Quran, Sunnah, kemudian ijtihad para fuqaha. Selanjutnya yaitu pada masa ini juga sudah ada pengadilan hizbah. Kemudian Umar bin Khattab juga telah mencetuskan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yaitu suatu prinsip penyelenggaraan kekuatan peradilan.
Selanjutnya yang ketiga ada sahabat Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan ini bentuk peradilannya dilaksanakan pada sebuah gedung. Kemudian khalifah mengikuti langkah khalifah sebelumnya dalam pemilihan qadhi. Selain itu, khalifah juga mengangkat naib qadhi yang tugasnya untuk membantu hakim. Sayangnya pada masa ini terdapat suatu kelemahan, yaitu khalifah hanya melanjutkan peradilan dari khalifah sebelumnya, bahkan adanya nepotisme yang tidak diselesaikan secara tegas. Kemudian yang keempat ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Pada fase ini Ali bin Abi Thalib masih mengikuti gaya peradilan dari khalifah sebelumnya. Kemudian khalifah juga menetapkan hukum ketika di Madinah dan memberikan petunjuk pengangkatan hakim. Ali bin Abi Thalib juga memberikan bimbingan dan pengarahan kepada gubernur dan hakim. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin itu masih mencontoh gaya peradilan pada masa Rasul. Namun kekuasaannya hanya semakin meluas. Kemudian setiap bentuk peradilannya juga sangat sederhana, yaitu berupa fatwa tanya jawab yang dilakukan di masjid atau di rumah hakim. Namun pada masa Utsman bin Affan ini sudah mulai ada sebuah gedung untuk pelaksanaan peradilan. Kemudian dari keempat khalifah dalam masa Khulafaur Rasyidin ini, Khalifah Umar lah yang paling menonjol dalam sistem kekuasaannya. Beliau mampu menyebarkan Islam sampai ke berbagai daerah. Terus beliau juga mencetuskan perundang-undangan demi kesejahteraan umat Islam. Khalifah Umar bin Khattab juga yang merintis rumah tahanan pertama yang ditujukan bagi orang yang berperkara guna mendapatkan manfaat shock terapi, efek jerah, pembinaan mental. Kemudian pada masa dua khalifah terakhir itu tidak banyak memberikan perhatian secara khusus dalam bidang peradilan karena masa pemerintahannya yang relatif pendek, sementara energi banyak terkuras dalam persoalan domestik, sehingga juga muncul adanya berbagai bentuk pemberontakan dan peperangan. Oke, kemudian materi yang ketiga ada peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama kita perlu ketahui latar belakangnya bahwa munculnya dinasti Umayyah ini disebabkan karena adanya pertentangan antar golongan, yaitu golongan Syiah, Khawarij, kemudian dan Zubair. Kemudian pencetus bahkan khalifah pertama dari dinasti Umayyah ini yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pusat pemerintahannya berada di kota Damaskus. Dinasti Umayyah ini berkuasa kurang lebih selama 90 atau 91 tahun. Selanjutnya pada masa Khalifah Abdul Malik atau salah satu khalifah dari dinasti Umayyah itu membangun sebuah gedung arsip negara yang bertempat di Damaskus. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga melakukan transformasi peradilan besar-besaran, dimulai dari badan peradilan seperti wilayatul madzalim, penegak supremasi hukum, manajemen penjara, dan perbaikan keadaan para narapidana. Kemudian pada masa ini juga adanya perluasan wilayah secara meluas. Selanjutnya materi yang keempat ada peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terdapat 4 periodisasi. Yang pertama ada Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, Abbasiyah 3, dan Abbasiyah 4. Pada Abbasiyah 1 itu dimulai dari lahirnya Daulah Abbasiyah hingga wafatnya Khalifah Al-Wasik. Dan Abbasiyah kedua dimulai dari Khalifah Al-Mutawakkil hingga berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad. Kemudian Abbasiyah 3 itu dimulai dari berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad hingga masuknya kaum Seljuk di Baghdad. Dan Abbasiyah keempat itu dimulai dari berdirinya kaum Seljuk di Baghdad hingga jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan
halagukan. Kemudian kita perlu ketahui bahwa pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah itu ada di kota Baghdad. Kemudian dinasti Abbasiyah ini biasa kita kenal dengan sebutan The Golden Age atau masanya keemasan. Kemudian tata pemerintahan, sistem administrasi, bahkan peradaban ilmu pengetahuan pada masa ini sangat berkembang dengan pesat. Bahkan pada masa dinasti Abbasiyah ini juga muncul adanya ulama-ulama Sunni. Bahkan hakim atau qadhi itu dipilih dari anggota fuqaha. Kemudian dari keempat periodisasi Bani Abbasiyah ini yang merupakan masa keemasan itu ada pada periodisasi pertama yaitu Abbasiyah 1 dan fase kemundurannya itu ada pada periodisasi kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan periodisasi yang pertama yaitu pada masa keemasan. Pada masa ini merupakan masa keemasan, namun terdapat fanatisme madhab yang sangat kuat. Namun selain itu, peradaban ilmu pengetahuan pada masa ini juga sangat pesat. Ijtihad hakim pada masa ini itu melemah dan hukum Islam itu berjalan menurut madhab. Dari madhab 4 ini menjadi putusan hakim dalam waktu yang relatif lama. Kemudian hakim memutus perkara di bawah kekuasaan madhab. Kemudian pada masa ini juga lahirnya Qadhi al-Qudat atau hakim atau jaksa agung. Kemudian pada mulanya setiap peradilan itu dilaksanakan di masjid atau rumah-rumah hakim. Pada masa dinasti Abbasiyah ini memiliki suatu keistimewaan yaitu adanya pemisah antara satu jenis konflik sosial, dua wakaf, kemudian kemasyarakatan yang memerlukan santunan, kemudian juga terdapat lembaga yurisdiksi tersendiri. Kemudian organisasi kehakiman pada masa dinasti Abbasiyah ini ada 3 macam. Yang pertama ada Dar Qadhi al-Qudha atau Departemen Kehakiman, yang kedua ada Qutna al-Aqadi atau Hakim Kota, dan yang ketiga ada Sultah Tasyri'iyah atau Kejaksaan. Selain itu juga terdapat yang namanya Al-Mawardi. Al-Mawardi ini terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama yaitu hakim umum dan absolut serta hakim khusus dan terbatas. Kemudian dalam dinasti Abbasiyah ini juga terdapat sebuah konon masa Abbasiyah. Al-Qanun sendiri artinya kumpulan undang-undang untuk yang berperkara dalam suatu bidang tertentu. Pemerintah sebenarnya tidak menjadikannya sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk kepada madhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim tersebut semakin melemah karena berkembangnya madhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Oke, kemudian untuk materi yang kelima yaitu peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Peradilan Islam pada masa Turki Utsmani ini berlangsung kurang lebih selama 6 tahun. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu madhab, namun pada akhirnya menggunakan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Kemudian hukum Islam pada masa Utsmani I hingga Salim I itu belum terkodifikasi secara sempurna. Bentuk peradilan Islamnya yang pertama, produk perundang-undangannya berhasil diundangkan pada zamannya dan menjadi pegangan generasi sesudahnya pada masa Sulaiman al-Qanuni. Kemudian hukum pada masa Turki Utsmani itu dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Pengertian Tanzimat sendiri dalam bahasa Turki itu artinya regulasi atau suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya
lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Pada masa Turki Utsmani, kodifikasi hukum perdata itu telah dilakukan. Di antaranya menetapkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi negara. Kemudian yang kedua, penyusunan suatu pendapat madhab. Yang ketiga yaitu mengkompilasikan hukum Islam dari madhab yang berbeda. Itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu juga. Kemudian yang keempat, mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Kemudian dalam kodifikasi hukum perdata ini terdapat suatu kendala. Di antaranya, yang pertama, sumber tasyri' Islam. Itu terdapat kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri' atau Al-Quran dan hadis. Jika hasil interpretasi tersebut salah, tidak sesuai dengan tuntunan syari'. Kemudian yang kedua, kebebasan beristihad. Selain beristihad adalah sebuah keniscayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang munculnya Tanzimat pada masa Turki Utsmani ini. Latar belakangnya antara lain yang pertama adalah Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum dhimmi yang berada di wilayah Utsmani. Yang kedua, itu pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Dan yang ketiga, itu adalah munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Selanjutnya, sikap masyarakat pada masa Tanzimat. Itu ada 3 golongan masyarakat. Yang pertama, masyarakat tradisional. Mereka cenderung mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak pada madhab yang ada. Kalau masyarakat modernisme, mereka menawarkan gagasan agar fikih perlu diseleksi dan dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Sedangkan masyarakat reformis itu melontarkan gagasan bahwa fikih yang ada tidak mampu merespon berbagai perkembangan yang muncul sebagai akses perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang multidimensi, sehingga perlu fikih baru yang menafsirkan nas secara kontekstual. Kemudian kritik terhadap gerakan Tanzimat. Itu gerakan piagam yang menjadi dasar pembaruan Tanzimat mengandung faham sekularisme. Kemudian sikap pro-barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat, dan sikap otoriter yang dipakai sultan dan menteri-menterinya. Kemudian gerakan Tanzimat itu berakhir dengan wafatnya Ali Pasha pada tahun 1871. Setelah gerakan Tanzimat muncul berbagai gerakan yang dapat dikategorikan pada 3 masa. Yang pertama, Utsmani Muda, yang kedua, Turki Muda, dan yang ketiga, Mustafa Kemal. Oke, itulah sekilas pembahasan dari saya tentang peradilan Islam dari masa Rasul hingga pada masa Turki Utsmani. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.